Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah rumah panggung di Lampung Barat nyaris ludes akibat kebakaran saat ditinggal pemiliknya. Kawanan pencuri puluhan motor di Lampung Selatan diringkus. Satu tersangka bersembunyi di atap rumah. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menggeledah kantor Bulog terkait dugaan korupsi penyaluran beras bersubsidi. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Kamis siang menggeledah kantor Badan Urusan Logistik atau Bulog, cabang Lampung Selatan. Penggeledahan tersebut terkait mencari barang bukti terkait pengusutan dugaan korupsi pada penyaluran beras bersubsidi PSHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan tahun 2023 dan 2024. Pada penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan komputer jinjing serta beberapa peralatan elektronik. Menurut petugas kejaksaan, penggeledahan tersebut digelar setelah pihaknya memeriksa 22 orang saksi, termasuk Kepala Bulog Lampung Selatan, Nur Mulyati Syahroni. Sejauh ini penyidik belum bisa menyimpulkan kerugian negara atas dugaan korupsi penyaluran beras PSHP tersebut. Di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada SPHP penyaluran ke konsumen Perum Bulog tahun 2023 dan 2024 masih dalam tahap penyidikan. Untuk saksi yang sudah dimintai keterangan oleh kejaksaan? Kurang lebih sekitar 22 orang ya untuk sekarang. Perkara dugaan korupsi penyaluran beras PSHP muncul setelah Kejaksaan Negeri Lampung menemukan adanya realisasi kuota penyaluran beras PSHP ke toko mitra yang tidak sesuai dengan data dari Bulog. Seperti diketahui, beras SPHP adalah beras bersubsidi yang digulirkan pemerintah melalui Perum Bulog. Program tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pembatasan penyerapan padi petani oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog Tulang Bawang Barat terkendala peralatan pengeringan padi menjadi gabah. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bulog Tulang Bawang Barat Ahmad Mukromin Kamis siang. Menurutnya, penyerapan padi disesuaikan dengan kapasitas mesin pengering. Bulog Tulang Bawang Barat mengklaim telah maksimal menyerap padi petani dari 3 wilayah kerjanya, yakni Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Pada awal musim panen tahun ini, Bulog Tulang Bawang Barat mengklaim telah membeli sebanyak 15.000 ton padi petani. Alhamdulillah untuk kantor cabang Bulog Tulang Bawang Barat untuk sampai dengan saat ini sudah menyerap hampir 15.000 ton. Untuk menghadapi panen raya ini kami telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian, dengan Dinas Ketahanan Pangan, melalui penyuluh dan Kodim, khususnya untuk Babinsa, kita selalu berkolaborasi untuk melakukan penyerapan di tingkat Gapoktan. Tapi terkendalanya di kita untuk penyerapannya adalah sarana dan prasarana penanganan pasca panen, khususnya untuk alat pengeringan, sehingga pada saat ini kita melakukan penyerapan gabah kering panen kepada Gapoktan menyesuaikan dengan alat pengeringan yang ada. Pembatasan penyerapan padi oleh Bulog tersebut sebelumnya dikeluhkan para petani yang memasuki masa panen raya. Mereka kesulitan menjual padi sebab Bulog membatasi pembelian yang maksimal hanya 10 ton per hari.
Sebelumnya kan sudah ada informasi bahwa hasil spot panen petani semuanya akan diserap sama Bulog. Ternyata Nah, ternyata kami belum panen ini udah kesulitan mau jual apa ya? Mau menyetorkan, mau memasukkan ke Bulog ini udah dibatasi. Berapa Pak per ini batasannya? Cuma 10 ton per hari. Karena mengingat sudah overload benar memang ya kami di sisi lain memaklumi, di sisi lain juga kami di lapangan ini sedih dengan kejadian ini, seolah-olah ini agak bencana bagi petani. Sejauh ini para petani belum menjual gabah ke tengkulak sebab rata-rata harganya di bawah yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram. Para petani mendesak pemerintah dan Bulog segera mengakhiri pembatasan kuota penyerapan gabah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas sungai di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung dibongkar. Pembongkaran bangunan tersebut diperintahkan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak aliran sungai untuk mencegah banjir. Pada sidak ini, Wali Kota menemukan beberapa bangunan liar yang berdiri di atas sungai dan drainase yang bisa mengganggu fungsi sungai dan drainase. Di tempat ini, Wali Kota juga menemukan tempat wisata kolam renang milik perseorangan yang sebagian bangunannya masuk ke sungai sehingga lebar sungai jadi berkurang. Izin usaha tempat wisata tersebut akan diperiksa kembali. Hari ini kita meninjau dan juga mau ada berapa kali kita yang tertutup. Ada berapa rumah di sini mau kita besarkan, mudah-mudahan tidak banjir seperti kemarin. Karena ternyata pas kita selidiki sini, kita datang ke sini banyak yang janggal. Di luar dugaan kita, kali yang berapa meter sudah dijadikan pondasi. Sudah itu yang di sana, kali yang di sana ya ditutup untuk tempat wisata. Ini kan udah nggak bagus lagi. Nah, harapan kita nanti dengan ini cepat dibangun oleh PU, insya Allah di sini daerah nggak akan banjir lagi. Ya. Jadi mudah minta tolong juga kerjasama dari semua masyarakat Kota Bandar Lampung. Yang bisa jaga daerah kita adalah kita. Kasih informasi pemerintah Kota Bandar Lampung biar kita tindak lanjutin yang terbaik untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Ya. Bencana banjir di Bandar Lampung jadi masalah yang serius yang harus segera ditangani. Pada awal tahun ini saja, banjir besar sudah 2 kali datang dan menewaskan 5 orang. 2 korban tewas terjadi saat banjir bandang di Kecamatan Wailuni pada bulan Januari, dan 3 korban lagi saat banjir besar di Kecamatan Waikandis dan Sukabumi pada bulan Februari. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.